api semangat Indonesia merdeka tidak pernah padam. Ini adalah salah satu pengingat kobaran semangat kita. Semangat untuk melanjutkan perjuangan para founding fathers dan membangun Indonesia maju yang kita cita-citakan. Kita kedatangan tamu luar biasa, seorang gubernur, sosok pemimpin hebat. Tepuk tangan dong buat Pak Ahok. Pak Anies tidak bekerja, salah saya bilang. Pak Anies bekerja. Karena Pak Anies bekerjalah maka Jakarta ini hancur. Dan dia bingung juga mau kemana nih air dilemparnya. Kalau sudah sekdanya bingung, gubernurnya bingung, selesai nih barang nih gitu kan. Banjir tidak hanya disebabkan oleh buang sampah sembarangan, tapi juga memilih gubernur sembarangan. Atas dasar politik ayat dan mayat, maka ketika gagal mengatasi banjir, itu sudah kami prediksi sejak mula. Ketika seseorang hanya dilihat dari politik identitas pada isu SARA, kemudian muncul dalam ranah pilkada, ketika dia jadi, maka tidak bisa diharapkan untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Keterlaluan sekali ya, banjir kok berjilid-jilid itu kan masalah kan di situ. Bukankah dalam kampanye pilkada yang lalu, Pak Anies selalu bilang bahwa itu melawan sunnatullah ketika membuang air itu ke laut. Harusnya air itu dimasukkan ke bumi, ke tanah, tidak dialihkan dengan gorong-gorong. Makanya kita sindir, loh kok banjir? Jawabannya adalah balapan kebut-kebutan mobil Formula E dengan anggaran 1,6 triliun. Normalisasi tidak dikerjakan. Naturalisasi hanya bicara saja. Biopori tidak ada juga. Proyek bodoh dari Pemprov DKI Jakarta bikin sumur resapan di atas trotoar. Trotoarnya sendiri lebih tinggi dari jalan, dari permukaan jalan, ditambah lagi sumur resapannya lebih tinggi, terus air apa yang akan meresap ke dalam? Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Itu orang nggak pernah mikir jadi gubernur. Saya heran, nggak mikir kok jadi. Kira-kira kalau mikir gimana? Muslimin yang menginginkan, para ulama yang berharap, ada lidah-lidah orang-orang susah yang tak berdosa selalu mohon minta kepada Allah. Saya melihatnya, ya Jenderal Dudung yang akan menjadi kasat. Kita tetap menyelenggarakan yaitu reuni akbar ini per tahun. Kalau perlu dijadikan tanggal 2 Desember ini sebagai hari ukhuwah nasional, kalau perlu tanggal merah ya. Karena kita melihat saat ini masih ada penista agama, justru lebih marak terjadi penistaan agama. Ada Sukmawati, ada Guntur Romli, ada Armando, ini rentetan-rentetan. Sebenarnya tuh ya di dalam Islam, di dalam Quran itu gak ada pernyataan sholat itu 5 waktu di dalam Al-Quran. Tidak sekalipun Allah itu bilang sholat itu 5 kali ya. Saya nggak sedang menafsirkan, saya bilang sholat 5 waktu di Quran itu nggak ada. Kan itu bukan tafsiran. Sebetulnya siapapun yang belajar Islam dan baca Al-Quran itu tahu itu tidak pernah ada dalam Al-Quran ya. Nah ini mohon itu Departemen Agama itu untuk memperbaiki terjemahan Al-Quran yang banyak anehnya ini. Banyak kata-kata dalam kurung itu untuk membingungkan dan menghilangkan makna sesungguhnya. Ada 12 tahun Nabi Muhammad tidak melakukan sholat. Apakah sholat 5 waktu itu ada di dalam Alkitab? Kalau sholat di dalam Alkitab ya nggak ada. Sholat 5 waktu itu nggak ada. Misalnya takbir begini, kemudian rukut, kemudian sujud seperti itu. Apalagi bacanya ada kata Muhammadnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah selamatkan Muhammad dan keturunannya. Yang tentu saja nggak ada di dalam Alkitab.
baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ade Armando bilang begitu, bahwa tidak ada sholat 5 waktu di dalam Al-Quran, dia benar 100%. Ternyata reformasi kultural Polri memang masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kalau ada anggota yang bermasalah, maka punishment ini mesti harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Itu tidak cukup misalnya jika hanya diproses etik atau diproses disiplin. Kami juga melihat ini kaitannya dengan pidana. Nah, oleh sebab itu kami berharap pidananya juga dijalankan sehingga akan menjadi efek jelas seperti itu. Ada kepala, ikan busuk mulai dari kepala. Kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang capek. Indonesia adalah negara berketuhanan, bukan negara agama. Suka mengkafirkan orang yang berbeda. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir? Misalnya kalau ada orang bawa patung Garuda, itu kafir. Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindak. Indonesia ini bukan negara Islam. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan. Mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sighat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Kalau ada orang yang merusak alat musik, kata Imam Syafi'i, juga tidak perlu disuruh bayar ganti rugi. Kenapa? Sama seperti dia menghancurkan khamar. Itu perkara yang haram. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Rahman bin Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar di neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Abdul Somad dan dari MUI juga memandang ini bukan penistaan agama, ya. Singgung. Apakah perlu saya minta maaf? Udah ya. Ajaran saya. Laporan terhadap Ustadz Abdul Somad itu sudah dilaporkan dari beberapa tahun yang lalu. Ternyata Pak Somad boro-boro diproses, dipanggil saja tidak gitu loh. Minta maaf pun tidak mau. Konferensi persnya di MUI kan beliau cuma menyatakan begini, jika beliau meminta maaf berarti ajarannya harus direvisi. Disebut teroris marah, tapi mengajarkan ilmu Islam yang menghalalkan darah. Jadi salahnya di mana nyebut teroris? Emang kelakuan kayak teroris? Emang dasar teroris? Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Adapun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam, walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya. Ya kan, kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga kan begitu.
menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong. Itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Nggak ada gigi mundur, maju terus. Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak tidak ditangkap oleh polisi, karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys, dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh takutan kalau polisi Indonesia mah. Ustadz Abdul Somad kalau mau diperkarain, perkarain. Kalau mau dilaporin, laporin. Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf, karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Mungkin aja Somad ya, apabila ada orang non muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah nggak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Beb, iki lagi rame nih Beb. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir Beb. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi Beb, katanya jin kafir itu manggil haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu Beb? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu Beb? Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya. Tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Lah kalau tetap di Islam, tidak ada seorang pun daripada kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Surat Maryam ayat 71 dan 72. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Jadi semua orang Islam itu menurut ayat ini akan mendatangi neraka. Mendatangi neraka. Dan mendatangi maksudnya masuk juga. Jadi orang yang bertakwa sekalipun akan mendatangi neraka itu. Kemudian ada lagi ayat selanjutnya. Surat Al-Jin ayat 19, jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Nah yang lucu setelah mereka membuka Al-Quran, surat Al-Jin
ayat 19, ternyata ayatnya ada. Mereka diam dan malu. Nabi Muhammad ditanya, apakah kamu masuk surga atau tidak? Jadi Nabi Muhammad sendiri tidak berani memastikan apakah dia masuk surga atau tidak. Apalagi umatnya. Surat At-Taubah ayat 29. Saya minta ayat-ayat yang menghina non-Islam hapus dulu dari Al-Quran. Baru kita bisa hidup toleransi dan damai. Pemerintah China itu sudah menghapus ayat-ayat dalam Al-Quran Mandarin, sehingga lebih daripada 50 juta Muslim Uighur itu tidak ada satupun loh yang ribut masalah agama. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur, dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi. Maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Dan dia bingung juga mau kemana nih air dilemparin. Kalau sudah sekdanya bingung, gubernurnya bingung, selesai nih barang nih gitu kan. Reklamasi itu dulu di zaman Pak Ahok, ketika reklamasi mau dilakukan, itu adalah tambahan sebesar 15% kontribusi untuk disetor ke kas DKI. Itu ditentang. Di zaman Pak Anies ternyata itu berjalan, tapi kontribusi yang 15% itu saya tidak mendengar ada. Karena ini bicara dengan nama Pak Anies, maka saya hanya mengatakan begini, Pak Anies itu adalah orang yang paling beruntung di Indonesia, mungkin di dunia Pak. Dan dia menjadi gubernur bukan karena apa yang dia lakukan, tapi ketika pemilihnya diteror dengan teror dosa. Maka kalau saya bercanda-bercanda, jika sandal jepit saat itu boleh melawan Pak Ahok, maka menanglah sandal jepit itu. Itu keberuntungan Pak Anies. Keberuntungan Pak Anies selanjutnya, setelah dia menjadi gubernur, DKI sini sudah tertata, sistemnya sudah ada, polanya sudah ada. Semuanya sudah ada, tinggal dijalankan. Tinggal tidur pun, ini jalan ini. Pak Anies akan menjadi gubernur yang berhasil ketika dia tidur. Makanya saya tidak sepakat ketika ada yang mengatakan Pak Anies tidak bekerja. Salah saya bilang. Pak Anies bekerja. Karena Pak Anies bekerjalah maka Jakarta ini hancur. Nah, tapi kita memang tidak perlu lagi selalu harus menyalahkan Pak Anies kan. Kita harus ada solusinya Pak. Kita harus bicara solusi.
apakah Pak Anies mau kembali melakukan sistem dan pola yang sudah dibangun oleh pendahulunya, mau mengikuti? Saya rasa tidak mungkin. Maka kita berharap secepatnya Riza Patria membantu Pak Anies untuk melakukan kerja-kerja dan pola-pola yang benar yang pernah dilakukan oleh Pak Jokowi dan Pak Ahok. Biarkan wakil yang bekerja. Mungkin Pak Anies bisa melakukan pencitraan dirinya untuk di 2024. Karena kan pasti sisi banjir tadi juga disebutkan juga ada sisi politik di situ dan juga tentu saja terkait dengan figur Pak Anies Baswedan. Bahwa menurut saya kegagalan Pak Anies mengatasi banjir, penanggulangan banjir itu bisa menjadi pelajaran pendidikan politik yang baik bagi warga Jakarta dan juga bagi Indonesia. Bahwa dalam Pilkada DKI tahun 2016, 2017 yang sering didiskusikan, yang dipertanyakan bukan kapabilitas, kemampuan seorang memimpin mengatasi banjir, tapi adalah isu-isu sara. Atas dasar politik ayat dan mayat, maka ketika gagal mengatasi banjir, itu sudah kami prediksi sejak mula. Nah ini kita bicara soal, makanya meme ada di media sosial, itu yang rame. Banjir tidak hanya disebabkan oleh buang sampah sembarangan, tapi juga memilih gubernur sembarangan. Ketika seseorang hanya dilihat dari politik identitas pada isu sara, kemudian muncul dalam ranah pilkada, ketika dia jadi, maka tidak bisa diharapkan untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Sehingga yang muncul adalah Pak Anies seperti ketua penanggulangan bencana daerah. Bicara korbannya berapa, di mana ini. Yang dipertanyakan oleh masyarakat warga Jakarta adalah apa konsep Pak Anies menyelesaikan mencegah banjir. Bukan bicara cuaca, itu BMKG. Apa yang beliau harus lakukan agar banjir tidak terulang lagi. Ternyata ketika banjir terus, sikap pendukung Pak Anies itu bukan mengkritik, bukan untuk menyelesaikan, tapi malah terus membela. Jadi hati-hati kalau bicara sekarang itu. Hari Sabtu Pak Anies posting wajah baru Jakarta. Hari Minggunya wajah banjir Jakarta. Di mana-mana foto itu ada. Akibat dari banjir itu tidak hanya warga, tapi RSCM, ya, ruang radiologi dan radioterapi terendam bersama alat-alatnya. Ini sangat menyedihkan bagi kita. Kemudian juga korban banjir. Jalan Rasuna Said itu lubang-lubang semua. Tapi kenapa Pak Anies kok yang diuji coba, yang diaspal kok malah batu cagar budaya Monas itu loh. Bukan jalan yang diaspal itu. Nah ketika kita bicara soal banjir selalu disalahkan sebelum ini adalah dari Bogor, kiriman dari air dari sana dan sebagainya. Ternyata sekarang adalah cuaca atau hujan lokal. Ada cuaca ekstrim di Jakarta, Jabodetabek. Ada soal hujan, ada soal air pasang dan sebagainya. Nah kalau orang yang sudah mengerti atau melakukan antisipasi, dia akan melakukan pencegahan. Apa yang bisa menyebabkan? Waduk mana yang harus dikeruk? Sungai mana yang harus dikeruk? Bukan tampil di media kemudian laporan, korban banjir segini, sekolah yang kena ini. Semestinya adalah apa yang harus dia lakukan. Nah, yang ini yang menjadi pertanyaan besar terhadap Pak Anies sekarang adalah apa yang harus dilakukan oleh Pak Anies ya untuk mencegah banjir yang 2 bulan ini sudah 5 kali. Ya ini kan keterlaluan sekali ya, banjir kok berjilid-jilid itu kan masalah kan di situ. Yang muncul alasan yang enggak. Misalnya Pak Anies bilang nunggu air surut. Kita baca dari Januari sampai bulan Februari ketika ditanya kapal air surut, nunggu air laut surut. Lah saya bilang, bukankah dalam kampanye pilkada yang lalu Pak Anies selalu bilang bahwa itu melawan sunnatullah ketika membuang air itu ke laut. Harusnya air itu dimasukkan ke bumi, ke tanah. Tidak dialirkan dengan gorong-gorong. Kenapa sekarang bicara soal menunggu air yang surut? Bikin biopori di mana-mana. Laporannya di mana sih? Berapa balai kota bikin drainase rumah Pak Anies atau siapapun. Nah kita nggak pernah menemukan konsep atau pengerjaan konsep-konsep yang selama ini diucapkan oleh Pak Anies. Naturalisasi, konsep naturalisasi yang dikerjakan itu mana? Ya, karena rumah
Saya itu kebetulan dekat dengan selokan. Kemudian tadi ditanya soal bagaimana penanggulangan banjir, Pak Anies malah jawab, izinkan saya bekerja. Loh, 2 tahun lebih ini nggak kerja Pak Anies, kok masih pakai basa-basi izinkan. Nah ini ya, yang muncul, yang bikin kita kadang-kadang bikin kesel dan melampiaskan hal itu di media sosial. Normalisasi tidak dikerjakan. Naturalisasi hanya bicara saja. Biopori tidak ada juga. Jadi apa penanggulangan banjir, pencegahan banjir itu apa gitu loh. Yang menjadi berita di mana-mana itu adalah pergelaran Formula E. Makanya kita sindir, loh kok banjir, jawabannya adalah balapan kebut-kebutan mobil Formula E dengan anggaran 1,6 triliun. Kenapa tidak anggaran 1,6 triliun itu digunakan membangun instalasi mobil listrik misalnya. 1,6 triliun bisa untuk KJP anak SD 533.000 setahun. Bisa membuat bendungan, 2 bendungan besar yang sekarang dibangun oleh pemerintah pusat di Cimahi dengan di Ciawi yang anggarannya 1,5 triliun. Kalau banjir kenapa nggak bikin bendungan? Kenapa kok malah bikin balapan mobil? Kemudian juga bisa membangun setidaknya 160 puskesmas tingkat 1. Karena mungkin putus asa, tidak bisa mengatasi banjir, ya. Kemudian tidak bisa melakukan hal apa-apa. Dibuatlah sebuah panggung politik ya, untuk event dari internasional dengan dukungan pengusaha-pengusaha, cukong-cukong. Mungkin balapan formula boleh. Tapi kalau pakai dana swasta dong. Seperti di USA, seperti di Hong Kong, bukan menggunakan duit rakyat 1,6 triliun gitu. Nah sekarang ternyata yang digunakan adalah duit rakyat, ya. Yang jelas formula itu di mana-mana itu merugi, sehingga nanti kerugian itu pun kepada warga DKI. Orang-orang yang kebanjiran saat ini itu rata-rata tidak akan bisa menikmati, dan uang yang harusnya difokuskan kepada penanggulangan banjir malah digunakan untuk hobi, untuk panggung-panggung politik dan tujuan-tujuan yang tidak berpihak kepada masyarakat DKI. Keributan di luar sana tentang sholat 5 waktu, bahwa memang sholat 5 waktu itu tidak ada satu ayat Al-Quran pun mengatakan ada sholat 5 waktu. Dari Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa, kemudian Nabi Muhammad memimpin sholat, dan Muhammadlah menjadi imam naik ke Sidratil Muntaha, nunggang burak, yaitu kuda putih berwajah perempuan. Jadi kecepatannya melebihi kecepatan cahaya, kecepatannya. Dan bagaimana, ya nggak usah mikirin bagaimana proteksi, apakah dia pakai ini, pakai oksigen ke udara, tentu saja itu nggak usah ditanyakan. Tapi nah kalau nanya-nanya begitu ya bisa kafir kayak Saifuddin Ibrahim nanti kalian. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah merubuhkan agama. Di hadis yang lain faqad kafara, dan barang siapa yang meninggalkan sholat faqad kafara, kafir. Ngeri juga. Lah gua sudah 15 tahun nggak pernah sholat, ya kafir di dalam kafir. Jadi sholat itu adalah rukun Islam yang utama. Semua muslim pada hari kiamat nanti akan ditanya masalah sholatnya. Jadi kalau sholat yang 5 saja nggak lengkap, bahkan ancaman orang yang tidak sholat itu berat sekali, adalah dosa besar dan lebih berat siksaannya daripada orang yang berzina, membunuh sekalipun. Nah, itu di dalam kitabnya Ibnu Taimiyah. Keributan masalah sholat karena Ade Armando, seorang muslim yang moderat, dia mengatakan bahwa sholat itu tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, ini pernyataan yang bagus juga untuk penginjilan saya, bahwa saya ini nggak salah ngomong, nggak asal ngomong gitu.
kalaupun ada orang yang marah karena omongan saya. Dan di dalam Al-Quran memang nggak ada sholat itu, yang 5 waktu itu. Nah ini mohon itu Departemen Agama itu untuk memperbaiki terjemahan Al-Quran yang banyak anehnya ini. Banyak kata-kata dalam kurung itu untuk membingungkan dan menghilangkan makna sesungguhnya. Sehingga beda dengan apa yang orang yang sudah paham bahasa Arab kemudian dikasih tanda dalam kurung, ya sangat membingungkan. Sehingga kita tidak mendapatkan makna yang sesungguhnya. Oh, surat Al-Ankabut ayat 45. Jadi sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan kotor dan mungkar. Tapi ya tetap aja banyak banyak orang yang berbuat jahat ya. Kenapa? Ya karena banyak yang nggak sholat. Artinya semakin banyak orang mendapat kekayaan, harta dunia, ya makin banyak orang nggak sholat. Sehingga apa? Ya tetap aja berbuat jahat. Kira-kira begitu. Kalau melihat ayat ini, karena mestinya kalau banyak orang yang sholat ya tambah baik dong. Apakah sholat 5 waktu itu ada di dalam Alkitab? Kalau sholat di dalam Alkitab ya nggak ada. Sholat 5 waktu itu nggak ada. Misalnya takbir begini, kemudian rukut, kemudian sujud seperti itu. Apalagi bacanya ada kata Muhammadnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah selamatkan Muhammad dan keturunannya. Yang tentu saja nggak ada di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Di Isra Mi'raj itu terjadi setelah tahun kesusahan Muhammad. Berarti pada waktu sebelum itu sholat itu belum ada sholat sebelumnya. Berarti ada 12 tahun Nabi Muhammad tidak melakukan sholat. Nah ini juga perlu dipahami oleh kita semua, dan kita harus mengerti hal itu agar kita tidak disalahkan. Dan kalaupun beliau Ade Armando bilang begitu bahwa tidak ada sholat 5 waktu di dalam Al-Quran, dia benar 100%. Kita mau membangun hidup toleransi yang damai yang akan datang, kita harus belajar semua agama supaya kita ini tidak picik, tidak sempit berpikir, dan kita tidak fanatik dengan keyakinan kita masing-masing. Orang Islam merasa bangga dengan agamanya. Oh, yang paling benar agama saya Islam. Nah, orang Kristen nggak berani karena minoritas, orang Hindu apalagi, orang Buddha apalagi. Bukalah pelajaran yang bagus. Jangan mengajarkan ayat-ayat teroris, ayat-ayat kebencingan, boleh membunuh. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau,
lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.